golongan darah jenazah. Penentuan golongan darah pada jenazah yang telah membusuk dapat dilakukan dengan memeriksa rambut, kuku, dan tulang. Ya, jadi dari rambut bisa juga diperiksa. Ya, tulang juga bisa. Ya. Nah, sekarang sudah dapat dilakukan dengan pemeriksaan sidik DNA yang akurasinya sangat tinggi sekali. Ya, sidik DNA. Nah, metode eksklusi, ya pemeriksaan serologi, ya. Kemudian metode eksklusi, ya apa aja metode eksklusi yang digunakan untuk identifikasi forensik ini? Yaitu ini biasa digunakan pada orang yang mati secara massal, ya, yang melibatkan sejumlah orang yang dapat diketahui identitasnya, misalnya ya, pesawat udara, kecelakaan kapal laut, kereta api, dan lainnya. Ya, jadi kecelakaan massal nih biasanya, ya. Nah, kemudian jika terdapat sisa korban yang tidak berhasil diidentifikasi dengan metode identifikasi lainnya, maka sisa korban diidentifikasi menurut daftar penumpang. Ya, dasar penumpangnya. Ya, biasanya penumpang ini, keluarganya ini. Nah, nanti itu ya ada potongan tubuh ini diambil nanti. Ya, hasil golongan darahnya apa? Ya. Sementara DNA-nya apa, nanti bisa disamakan dengan keluarga. Diambil nanti siapa keluarganya yang belum. Ya, kemungkinan bisa terjadi dari potongan-potongan tubuh yang tinggal. Ya, itu biasanya. Ya, nah, identifikasi potongan tubuh. Ya, kalau tadi yang ini ya, pemeriksaan serologi dan metode eksklusi. Ya, nah, sekarang berdasarkan karena kecelakaannya massal nih ya, ada yang ditemukan, ada yang tidak. Nah, kalau yang tidak, misalnya ditemukan potongan tubuhnya aja. Bagaimana caranya? Ya. Nah, pemeriksaannya bertujuan untuk menentukan apakah potongan jaringan yang jaringan ini berasal dari manusia atau binatang. Nah, biasanya kalau dari manusia ditentukan apa potongan tersebut berasal dari satu tubuh. Ya. Nah, penentuan ini juga meliputi jenis kelamin, ras, umur, tinggi badan, dan lain-lainnya. Seperti ada tanda pada tubuh atau penyakit yang pernah diderita. Misalnya dia pernah sakit kulit, ada bekas tanda kulitnya. Ya. Jadi bisa dikenal dengan cara mutilasi, bisa asal ada identifikasi pada tubuhnya, ya. Nah, kalau identifikasi potongan tubuh ini ya, ini untuk kasus mutilasi. Biasanya kasus mutilasi atau orang yang jatuh dari pesawat karena kecelakaan massal ya, atau dari kapal atau apa gitu ya. Ini bisa ditentukan, bisa ya. Nah, kemudian apa aja lagi identifikasi forensik bisa dilakukan? Identifikasi kerangka. Misalnya orang membuka ya perumahan, ternyata di perumahan itu ditemukan kerangka mayat yang tidak tahu. Biasanya itu bukan tempat penguburan ya. Nah, biasa bisa ditentukan inikah karena bunuh diri atau siapa orangnya, bisa ya, atau orang yang udah dibunuh sekian lama di dalam hutan, tinggal tulang belulangnya aja lagi ya, nggak tahu tulang belulangnya siapanya korbannya. Bisa identifikasi, bisa, tapi butuh waktu yang lama ya. Ini dia identifikasi kerangka. Identifikasi kerangka bertujuan untuk membuktikan bahwa keterangan tersebut adalah kerangka dari manusia, rasnya apa, jenis kelaminnya apa, perkiraan umurnya, tinggi badan, ciri khusus dan deformitas, serta bila memungkinkan dapat rekonstruksi wajah. Dicari pula tanda-tanda kekerasan pada tulang dan memperkirakan sebab kematian. Perkiraan saat kematian dilakukan dengan memperhatikan kekeringan tulang. Ya, jadi penyebab kematian dapat dilakukan dengan memperhatikan kekeringan tulang. Udah? Nah, ini. Metode superimposisi. Nah, ada tadi identifikasi kerangka. Sekarang ada lagi metode superimposisi. Metode superimposisi ini metode identifikasi dengan ya cara menumpukan
Ya, foto ronsen tulang tengkorak di atas, foto wajah yang dibuat berukuran sama dan diambil dari sudut pemotretan yang sama. Ya, misalnya, ya jenazah yang ditemukan itu adalah ibu. Ya, nah, foto ibu kan ada. Nah, nanti didempetkan tulang tengkorak ibu, ya foto ronsennya dengan foto wajah. Apakah mirip dia tulangnya begini? Oh iya, ini ibu. Nah, itu. Ini dia metode superimposisi. Ya, jadi jangan jalan di foto ronsen yang diletakkan ditumpuk di atas foto wajah. Ya. Nah, selain itu juga pemeriksaan anatomik. Kalau kita berbicara anatomi, anatomi ini adalah kerangka tubuh. Ya, Anda ada belajar kan pemeriksaan daripada kerangka tubuh kita terdiri dari ya kepala, ya bagian atas kepala, tangan 2, terus badan, terus kaki. Ya, jadi itu adalah pemeriksaan anatomik ya. Adalah pemeriksaan yang dapat memastikan bahwa kerangka adalah kerangka manusia. Dalam hal ini dapat dilakukan pemeriksaan serologinya. Serologi berarti itu darahnya tadi ya. Bisa dengan cara reaksi persipitin dan histologik ya. Selain itu juga dapat penentuan ras, yaitu dapat dilakukan dengan pemeriksaan antropologi pada tengkorak ya. Jadi pemeriksaan antropologi pada tengkorak, gigi, tulang panggul atau lainnya. Ya, tadi Ibu bilang pemeriksaan laki-laki dan perempuan juga bisa. Itu berdasarkan lebar panggul. Ya, kalau wanita biasanya panggulnya lebih gede daripada laki-laki, ya. Itu menandakan atau bagian bagian dada ini biasa laki-laki lebih lebar daripada wanita. Ya. Jadi laki-laki ininya gede, panggulnya ke bawah kecil. Kalau perempuan ininya kecil, panggulnya ke bawah gede. Iya kan? Seperti gitar dibayangkan orang kan? Ya. Nah, jadi dapat dilakukan pemeriksaan serologik dan histologik ya. Nah, penentuan ras dapat dilakukan dengan pemeriksaan antropologi pada tengkorak ya, pada gigi, tulang panggul atau lainnya. Nah, jenis kelamin berdasarkan kepada pemeriksaan tulang panggul, ialah laki-laki atau perempuannya. Nah, tulang tengkorak, sternum, tulang panjang serta skapula dan metakarpal. Pemeriksaan umur dari gigi dapat dilakukan dengan melihat pertumbuhan dan perkembangan gigi. Sedangkan tinggi badan dapat diperkirakan dari panjang tulang tertentu dengan menggunakan rumus yang telah dibuat oleh ahli sebelum ini. Ya, nah ini identifikasi forensik yang berlaku sekarang. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya, silahkan. Ya, nanti kita diskusikan. Ya, sebetulnya Anda saya suruh baca, ya, kemudian pahami, nanti kita diskusi. Udah, waktunya sampai jam berapa nih hari? Hari sampai jam 5 lewat. Hari. Kok enggak ngomong satupun anak Ibu? Hari. Halo, Bu. Iya kan enggak jawab ngomong Ibu. Ibu udah buka pula lagi yang lain. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau bertanya? Silahkan. Sampai jam berapa hari? 5.20, Bu. 5.20. Masih ada waktu. Ya, lama lagi. Udah, Ibu udah cukup memaparkan. Sebetulnya Anda harus baca dulu. Ya. Identifikasi forensik dapat dilakukan dengan berbagai proses ini. Ini dia. Ya. Udah? Nah, silahkan Anda baca. Kemudian nanti Anda cari tugas ya minggu depan.
Kita bentuk kelompok, Anda diskusikan. Pemeriksaan atopik itu apa aja? Apa contohnya? Ya. Nah, bagaimana menentukan ras dari mayat yang sudah meninggal ini? Ya. Kalau dari gigi, kayak nenek-nenek ini, atau kakek-kakek giginya kan tidak ada lagi gigi palsu. Misal udah lepas semua gigi atas bawah. Tidak ada lagi identifikasi dirinya. Biasa dia pakai gigi palsu. Ya. Bentuknya selesai lagi. Bisa tentukan, bisa. Ya, apa yang ditentukan? Ya. Coba. Pemeriksaan sidik jari. Deh. Ada yang mau ditanyakan, diskusikan, silahkan. Atau Anda diskusikan nanti bersama-sama apa materi yang Bu kasih. Tolong cari nanti ya bagaimana untuk mengidentifikasi suatu mayat ya, mulai dari identifikasi sidik jari. Apa yang harus diperhatikan pada sidik jari itu? Kenapa bisa dibaca dari sidik jari itu? Apa petunjuk dari sidik jari itu? Sidik jari kan garis tangan ya, yang ini yang ada di sini ya. Nah, Ibu coba lihat telunjuk Ibu nih. Ini kan ada garis di sini nih. Ya, tidak sama nih telunjuk Anda dengan teman Anda, garisnya sidik jarinya. Ya. Nah, tapi Anda beradik kakak hampir mirip. Ya. Karena genetik itu dari bapak, ya. Kecuali bapak Anda lain, adik Anda lain, bapaknya itu tidak sama tuh. Ya, ada yang mau bertanya silahkan. Cepatlah. Bu, untuk kelompoknya dibagi. Harus screenshot wajahnya. Nanti kirim ke Ibu ya, Ibu apa? Udah diisi apa? E-learning absen? Sudah, Bu. Udah. Untuk kelompoknya dibagi berapa orang, Bu? Dibagi 3 kelompok aja. Ya, Anda ada 22 ya. Dibagi 3 aja. Ya. Nanti Anda diskusikan. Ya, 3 kelompok sebelum apa harus ada pertanyaan, kelompok Anda, kelompok yang satu lagi, kelompok satu lagi ya. Nanti kita diskusikan bagaimana. Ya. Tidak seperti tadi. Udah? Jadi sebelum masuk Anda udah diskusi ya. Apa yang Anda buat? Nah, itu dia. Udah? Ada yang mau ditanyakan? Silakan bertanya. Ini tidak Ibu kembangkan ya, secara garis besar aja konsep-konsepnya. Kalau dikembangkan dipilah satu-satu ini seperti ini pemeriksaan sidik jari. Bagaimana hanya sidik jari kok bisa petunjuk untuk identifikasi? Apa sih yang pegang peranan di sini? Seperti sidik jari antemortem ini, antemortemnya apa? Coba Anda lihat di buku-buku tidak terangkat. Yang dijadikan antemortemnya mana? Ya. Kalau metode visual apa aja metode visualnya? Ya. Kemudian ada pemeriksaan dokumen ya dari TKP, misalnya dari saku celana, saku baju atau dompetnya. Ya. Nah, ini bukan satu petunjuk. Kemudian pemeriksaan pakaian dan perhiasan yang digunakan. Ya. Identifikasi medik ya. Kemudian pemeriksaan gigi. Nah, udah, kalau udah ada yang mau ditanyakan, silahkan Anda diskusikan, ya. Karena Ibu menerangkan secara general aja. Sebetulnya Ibu nggak mau menerangkan, ya. Udah, kalau tidak ada, ya Ibu cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita ketemu lagi, ya. Ya Haris? Ya Bu. Ya, jadi Ibu anggap Anda udah mengerti ya. Udah? Nah, ayo. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, Ibu live dulu. Terima kasih. Ya, Ibu tutup. Yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Benar nggak ada yang mau ditanyakan? Warahmatullahi wabarakatuh.
Enggak, Bu. Udah, Ibu izin leave ya. Ya, kalau enggak ada yang mau bertanya, Ibu izin leave. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Karena Ibu capek sekali, tahu enggak? Dari tadi, tanyalah sama si Hari. Si Harinya, jam berapa tadi Hari? Anda juga ngambil sama Ibu pagi kan? Iya, Bu. Obat komplementer, Bu. Sudah tuh tengah hari tadi Hari. Tahu enggak? Kuliah lo nak apoteken. Ande, ilah. Berarti ya Bu rasanya. Nah, datang lo Cik Leko. 3 hari ini, betul Rodi Ibu hari ini. Kerja Rodi. Dah, Ibu mohon ya, minta Anda ya, Ibu istirahat dulu ya. Capek betul Ibu rasanya. Dah, ya lah. Jangan lupa foto screenshotnya kirim ke Ibu. Ya Hari Ibu tunggu. Ya Hari. Dah, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya, belajar ya. Baca yang Ibu kasih tadi ya. Nah, ini minggu depan. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu.